7 Desember 1975. Pasukan Indonesia mendarat di Dili. Operasi militer skala besar dimulai. Pemerintah Orde Baru menyebutnya Operasi Seroja, sebuah misi pembebasan demi stabilitas regional. Tapi dari sudut pandang dunia, itu adalah invasi. Dan sejak hari itu, puluhan ribu nyawa melayang, ratusan desa dibakar, dan satu generasi tumbuh dalam bayang-bayang pendudukan. Selama lebih dari 2 dekade, rakyat Timor Timur hidup dalam realitas ganda. Narasi Indonesia yang mengaku menyelamatkan mereka, dan jeritan para korban yang mengatakan sebaliknya. Lebih pelik lagi, Amerika Serikat dan Australia, 2 negara yang mengklaim membela hak asasi manusia, ternyata diam. Bahkan mungkin tahu sejak awal. Hari ini, Timor Leste telah merdeka. Tapi luka sejarah itu belum sembuh. Masih ada satu pertanyaan yang tak pernah dijawab dengan jujur oleh bangsa ini. Apakah Indonesia benar-benar penjajah atau hanya pion dalam permainan geopolitik yang lebih besar? Inilah kisah tentang wilayah yang dilupakan, sejarah yang dibelokkan, dan rahasia yang terlalu lama dikubur. Kita tidak akan mengulang pelajaran sejarah, kita akan membongkarnya. Tak semua wilayah di peta Indonesia berasal dari garis sejarah yang sama. Timor Timur adalah pengecualian. Indonesia dibentuk dari sisa-sisa Hindia Belanda, tapi Timor Timur tidak pernah menjadi bagian dari itu. Ia adalah warisan kolonial Portugis, sebuah koloni Katolik yang selama lebih dari 4 abad dibangun dengan bahasa, budaya, dan struktur kekuasaan yang sepenuhnya berbeda dari separuh tanah Nusantara yang dijajah Belanda. Namun rakyat Timor tidak diam tanpa perjuangan. Pada 1910, setelah 2 abad tertindas Portugis, pemberontakan meletus di Timor. Dom Boaventura, penguasa lokal, memimpin perlawanan karena pajak dinaikkan dan tradisi setempat dihina, termasuk pemaksaan penggantian bendera kerajaan. Desember 1911, ia pimpin 12.000 pejuang menyerang pos Portugis hingga Dili. Namun, Portugis memadamkan pemberontakan pada 1912. Ribuan orang tewas, desa hancur, dan Boaventura akhirnya menyerah. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 1945, Timor Timur bahkan tidak disebut. Wilayah ini tidak pernah terlibat dalam revolusi kemerdekaan, tidak pernah ada dalam konstitusi awal Indonesia, dan tidak menjadi bagian dari wilayah yang dijajah Belanda yang ingin dibebaskan. Pada 1974, revolusi anyelir di Portugal berhasil menggulingkan rezim fasis Marcelo Caetano dan membuka jalan bagi area koloni Portugis untuk lepas dari penjajahan, termasuk Timor Portugal. Gubernur Timor Portugal saat itu, Mario Lemos Pires, mengizinkan rakyat Timor menentukan nasib mereka sendiri. Tapi, ketergesaan Portugal menciptakan kekosongan berbahaya di Timor Timur. Tidak ada transisi kekuasaan, tidak ada perjanjian, tidak ada jaminan stabilitas. Dalam kekacauan itu, muncullah 3 kekuatan utama. Fretilin, partai berhaluan kiri yang mengusung kemerdekaan penuh. UDT, kelompok konservatif yang ingin tetap menjadi wilayah otonom Portugal. Apodeti, kelompok kecil yang didukung diam-diam oleh intelijen Indonesia, menyerukan bergabung dengan NKRI. Namun, apa yang tampak sebagai kekacauan lokal sesungguhnya adalah bagian dari permainan global. Dalam dokumen rahasia Amerika Serikat, terungkap bahwa Indonesia telah merencanakan invasi Timor Timur sejak Maret 1975. Rezim Orde Baru khawatir Fretilin, yang dianggap mirip PKI, akan merusak citra Indonesia sebagai sekutu barat di Asia Tenggara. Pada 5 Juli 1975, Soeharto akhirnya bertemu Presiden Amerika Gerald Ford, mengatakan bahwa Indonesia mendukung dekolonisasi Timor Timur, tapi menilai wilayah itu tak layak merdeka dan lebih baik bergabung dengan Indonesia. Ford, yang menegaskan bahwa Amerika tetap berkomitmen terhadap stabilitas di Asia Tenggara, akhirnya menawarkan bantuan militer, termasuk kapal, tank, dan pesawat. Di dalam Timor,
Fretilin dan UDT yang sempat berkoalisi akhirnya retak di bawah ketegangan perbedaan paham dan pecah menjadi perang saudara pada Agustus 1975. Pada 28 November 1975, setelah Fretilin mengalahkan kudeta UDT dan mengambil alih Dili, mereka memproklamasikan kemerdekaan Republik Demokratik Timor Leste secara sepihak. Pemerintah tidak diam terlalu lama. 2 hari kemudian, deklarasi Balibo ditandatangani oleh pemimpin UDT, Apodeti, dan partai kecil lainnya sebagai pernyataan keinginan bergabung dengan Indonesia. Namun, deklarasi ini tidak lepas dari kontroversi. Meski disebut deklarasi Balibo, dokumen ini dibuat intelijen Indonesia di Jakarta dan ditandatangani di Bali, bukan Balibo. Beberapa penandatangan mengaku telah ditekan. Dan deklarasi ini disalahgunakan untuk melegitimasi rencana operasi militer Indonesia ke Republik Demokratik Timor Leste dan menggabungkannya ke Indonesia. Pada 6 Desember 1975, Gerald Ford dan Henry Kissinger mengunjungi Jakarta. Dalam perbincangan rahasia itu, Soeharto meminta restu Amerika untuk bertindak cepat dan drastis di Timor Timur yang diberi lampu hijau oleh perwakilan Amerika tersebut. Keesokan harinya, pada 7 Desember 1975, Indonesia melancarkan Operasi Seroja. Tank dan tentara membanjiri Dili, mendirikan pemerintahan pro-integrasi dalam waktu singkat. Propaganda menyebut operasi ini bagian dari penyatuan anak bangsa. Tapi, jika Timor Timur bagian dari Indonesia, mengapa harus direbut dengan senjata, bukan lewat referendum? Timor Timur tidak hilang dari Indonesia. Sejak awal ia tidak pernah ada di dalamnya. Tapi dalam narasi negara, perbedaan itu dihapus demi stabilitas, demi geopolitik, demi ambisi. Tapi bagaimana sebenarnya Indonesia merancang operasi militer ini? Siapa yang berada di balik rencana invasi paling besar di era Orde Baru? Dan sejauh mana peran negara-negara asing dalam membentuk takdir Timor Timur? Dari sini kita akan mengungkap peta tersembunyi di balik nama yang sering disucikan dalam sejarah resmi, Operasi Seroja. Pada 7 Desember 1975, Indonesia melancarkan Operasi Seroja, invasi besar-besaran ke Timor Leste. Puluhan ribu tentara elit, Kopassus, marinir, dan angkatan udara menyerbu Dili dari darat, laut, dan udara. Didukung tembakan artileri kapal perang, pasukan marinir mendarat dan payung terjun dikerahkan. Dili jatuh dalam hitungan jam, ribuan warga sipil tewas, termasuk eksekusi 59 pria di dermaga pada 8 Desember dan pembantaian etnis Tionghoa di Tokolai. Fretilin yang memperjuangkan kemerdekaan melawan dengan senjata seadanya. Tapi mereka tak bisa menahan tank dan persenjataan modern Indonesia yang disponsori Amerika. Di hari pendudukan, Radio Fretilin menyiarkan kekejaman tentara Indonesia yang salah satunya berbunyi, "Pasukan Indonesia membunuh tanpa pandang bulu. Perempuan dan anak-anak ditembak di jalan-jalan. Kami semua akan dibunuh. Ini adalah permohonan bantuan internasional. Silakan melakukan sesuatu untuk menghentikan invasi ini." Pada 10 Desember 1975, dilakukan invasi kedua dan berhasil merebut kota Boko. Sekitar 10.000 hingga 15.000 tentara Indonesia mendarat di Likuisa dan Maubara. Dalam kekacauan tersebut, sebagian warga, terutama pendukung UDT dan Apodeti, menyambut Indonesia, berharap stabilitas setelah Perang Saudara dan kekacauan pasca kolonial Portugis. Propaganda Indonesia menjanjikan pembangunan dan keamanan. Namun bagi Fretilin dan mayoritas rakyat, Indonesia tidak berbeda jauh dari Portugis yang menindas mereka selama 450 tahun. Di sisi lain, Indonesia mengklaim invasi ini sebagai pembebasan untuk menyelamatkan Timor Timur dari komunisme dan mengatasi ketidakstabilan pasca dekolonisasi Portugis. Pasca invasi, PBB mengecam Indonesia melalui resolusi 3485 pada 12 Desember 1975, menegaskan hak rakyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri. Indonesia diminta menarik pasukan dan menghormati kedaulatan Timor. PBB juga mendesak Portugal membantu dekolonisasi dan mengirim misi pencari fakta. Namun, Indonesia menolak mundur.
dan melanjutkan pendudukan. Pada 17 Desember 1975, Indonesia membentuk Pemerintah Sementara Timor Timur atau PSTT dengan menunjuk Arnaldo dos Reis Araujo dari Apodeti sebagai presiden dan Lopez da Cruz sebagai wakilnya. Kegiatan pertama PSTT adalah membentuk Majelis Perwakilan Rakyat lewat pemilu penduduk Timor Timur sebagai alat propaganda militer Indonesia. Jika seperti ini, benarkah Indonesia membebaskan Timor Leste? Deklarasi Balibo hanyalah dalih lemah. Mayoritas rakyat Timor menginginkan kemerdekaan, bukan penjajahan baru. Di balik alasan anti-komunis, motif sebenarnya adalah menguasai sumber daya Timor Gap dan memperkuat pengaruh geopolitik. Bayang-bayang pendudukan Indonesia menyelimuti Timor Leste sejak invasi 1975. Pada akhir 1970-an, Fretilin, meski terdesak, membentuk jaringan rahasia klandestino, sel-sel kecil yang bergerak dalam gelap di Dili dan kota-kota lain. Mereka menyembunyikan pesan di barang sehari-hari, menghindari mata tajam aparat keamanan, menjaga nyala perlawanan tetap hidup. Tetapi, rakyat sipil membayar harga mahal. Kebijakan pemukiman paksa Indonesia mendorong ratusan ribu warga ke kamp konsentrasi pada 1977 hingga 1979. Tanpa makanan, air bersih, atau obat-obatan. Puluhan ribu tewas akibat kelaparan dan penyakit. Tubuh mereka ambruk di bawah pengawasan militer yang tak kenal belas kasih. Namun, Gereja Katolik menjadi pelita. Uskup Carlos Belo menjadikan khotbahnya senjata, menyampaikan pesan kemerdekaan dengan kata-kata terselubung. Sementara gereja dipenuhi rakyat yang berdoa bukan hanya untuk keselamatan, tetapi juga kebebasan. Di pegunungan, pejuang Valintil dipimpin Nicolau Lobato hingga kematiannya pada 1978. Tahun 1981, Sanana Gusmao mengambil tongkat komando Valintil dan mentransformasinya menjadi pasukan non-partisan. Ia menyatukan perlawanan lintas kelompok, menjadikannya suara seluruh rakyat Timor Timur. Namun di sisi lain, militer Indonesia meluncurkan operasi keamanan. Salah satu operasi paling brutal. Sekitar 50.000 hingga 80.000 pria dan anak laki-laki Timor Timur dipaksa menjadi pagar betis untuk menyisir pegunungan dan mendorong gerilyawan Fretilin ke wilayah tertentu. Banyak dari mereka meninggal karena kelaparan, kelelahan, atau dibunuh oleh tentara Indonesia jika dianggap gagal mencegah pelarian gerilyawan. Pada September 1981, setidaknya 400 warga desa Lakluta dibantai oleh Batalion 744 ABRI. Tragedi lain menyusul. Tahun 1983, di Desa Kraras, 200 orang dibakar hidup-hidup. Di sungai terdekat, 500 lainnya dibantai. Di Dili, lebih dari 600 orang menghilang begitu saja. Keluarganya diberitahu mereka dikirim ke Bali, tapi tak ada yang kembali. Organisasi HAM internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch mengungkap skala kekejaman ini. Manual militer Indonesia bahkan menginstruksikan teknik penyiksaan seperti sengatan listrik, penyiksaan psikologis, dan larangan dokumentasi visual. Dalam momen lain, kekerasan terhadap perempuan menjadi bagian dari strategi penindasan. Laporan dari Amnesty International mencatat bahwa perempuan Timor Timur mengalami pelecehan seksual, pemerkosaan, dan perbudakan seksual oleh pasukan Indonesia. Anak-anak juga menjadi korban dalam konflik ini. Banyak dari mereka dipindahkan ke Indonesia, baik untuk diadopsi maupun untuk dijadikan alat propaganda oleh rezim Orde Baru. Pemindahan ini seringkali dilakukan tanpa persetujuan orang tua mereka dan meninggalkan trauma mendalam. Di tengah kekerasan, pemerintah Indonesia mencoba mencitrakan normalisasi yang akan membawa perdamaian di Tanah Timur. Komando Operasi Seroja dibubarkan dan infrastruktur mulai dibangun. Sekolah, rumah sakit, dan jalan diresmikan. Namun, Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi atau CAVR mengungkapkan bahwa pembangunan ini lebih menguntungkan pendatang dan militer. Pembangunan yang digadang-gadang memajukan ini nyatanya tidak menyentuh hak dasar rakyat Timor Timur. Terlebih lagi,
program transmigrasi yang membawa pendatang dari Jawa dan Bali justru memperburuk keadaan. Banyak lahan yang digunakan untuk pemukiman transmigran merupakan tanah yang sebelumnya dimiliki oleh penduduk lokal yang diambil alih oleh pemerintah tanpa proses yang adil. Warga lokal dipandang rendah, terpinggirkan di tanah mereka sendiri. Kesenjangan sosial ekonomi membelah masyarakat. Pendatang hidup lebih baik, sementara petani Timor Leste bertahan dengan keringat dan air mata. Hal ini menimbulkan ketegangan antara transmigran dan masyarakat asli Timor Timur. Akibatnya, para transmigran seringkali menjadi sasaran serangan dari kelompok perlawanan pro-kemerdekaan karena dianggap sebagai simbol kehadiran dan dominasi Indonesia di wilayah tersebut. Selain itu, militerisasi tetap menjadi tulang punggung dari strategi normalisasi. Wilayah Timor Timur memiliki struktur militer yang berbeda dengan provinsi Indonesia lainnya, dengan adanya struktur teritorial dan operasional yang dibentuk untuk meredam aksi perlawanan dari kelompok-kelompok pro-kemerdekaan. Peristiwa di Desa Kraras tahun 1983 adalah paradoks dari pernyataan bahwa Timor Timur sudah disterilisasi dan damai. Kendati demikian, di bawah tekanan pendudukan, Fretilin tak pernah menyerah. Dalam bayang-bayang, jaringan klandestino atau klandestin tetap bergerak, menyebarkan pamflet, mengorganisir demonstrasi kecil, dan menulis grafiti pro-kemerdekaan. Di luar negeri, Jose Ramos Horta dan Mari Alkatiri melobi di PBB sepanjang tahun 80-an hingga awal 90-an, menyerukan dunia untuk tidak melupakan Timor Leste. Dan teriakan itu akhirnya didengar oleh dewan-dewan petinggi PBB. Pada Agustus 1991, direncanakan kunjungan delegasi parlemen Portugal ke Timor Timur sebagai bagian dari upaya internasional untuk menilai situasi di wilayah tersebut. Kunjungan ini dijadwalkan berlangsung pada awal November 1991. Namun pemuda Timor Timur harus kembali menelan pil pahit karena pemerintah Indonesia menolak kedatangan tamu. Rezim Soeharto merasa keberatan dengan kehadiran dua jurnalis yang termasuk dalam delegasi tersebut, yaitu Jill Joliffe dari Australia dan Rui Araujo dari Portugal, yang dianggap memiliki pandangan yang mendukung gerakan pro-kemerdekaan Timor Timur. Akibat penolakan ini, Parlemen Portugal memutuskan untuk membatalkan seluruh kunjungan delegasi pada 25 Oktober 1991. Pasca berita pembatalan itu, suasana di Dili memanas. Pembatalan ini mengecewakan para aktivis pro-kemerdekaan yang telah merencanakan demonstrasi damai untuk menyambut delegasi tersebut. Pada malam 27 Oktober 1991, sekitar 45 aktivis pro-kemerdekaan Timor Timur mencari perlindungan di Gereja Mutail, Dili, untuk menghindari konfrontasi dan penangkapan oleh pasukan keamanan Indonesia setelah terjadi ketegangan dengan kelompok pro-Indonesia. Namun, pada malam itu, sekelompok milisi pro-integrasi yang diduga bekerja sama dengan intelijen Indonesia menyerang gereja. Dalam bentrokan tersebut, Afonso Enriquez, seorang anggota milisi pro-integrasi, tewas akibat luka tusukan. Sebagai balasan, pasukan Indonesia menyerbu gereja. Dan pada 28 Oktober 1991, Sebastião Gomes, seorang aktivis muda berusia 18 tahun yang tergabung dalam jaringan perlawanan bawah tanah, ditembak mati oleh pasukan militer Indonesia. Kematiannya menjadi percikan yang akan mengubah sejarah, mendorong rakyat untuk bangkit dalam aksi yang tak terbayangkan. Namun di tengah represi yang mencekik, bagaimana sebuah pembakaman sederhana menjadi titik balik bersejarah, dan bagaimana kengerian yang mengikutinya membuka mata dunia terhadap kebenaran pendudukan Indonesia. Di bawah langit labu Dili, pada 12 Desember 1991, sebuah kisah penuh keberanian dan kengerian terukir di pemakaman Santa Cruz. Sekitar 3.000 hingga 5.000 warga Timor Leste berkumpul di Gereja Mutail untuk mengenang Sebastião Gomes, seorang pemuda pemberani yang dibunuh milisi pro-Indonesia 2 minggu sebelumnya. Mereka membawa lilin, menyanyikan lagu rohani, dan berdoa. Setelah misa usai, masa bergerak menuju pemakaman Santa Cruz. Di sepanjang jalan, bendera Timor Leste dikibarkan tinggi. Spanduk-spanduk dan teriakan pro-kemerdekaan bergema di jalan-jalan Dili. Dari anak-anak sekolah hingga petani desa,
Semua bergabung dalam prosesi damai terbesar sejak invasi 1975. Tapi bagi militer Indonesia, ini bukan sekedar unjuk rasa. Ini dianggap tantangan langsung terhadap narasi stabilitas yang mereka jual ke dunia. Dan di bawah bayang-bayang pendudukan, setiap bentuk perlawanan, bahkan yang paling damai, adalah ancaman. Ketika ribuan orang tiba di pemakaman, pasukan dari Batalion 303 dan Kopassus sudah bersiap. Tanpa aba-aba, peluru pertama ditembakkan. Lalu, peluru kedua. Dalam sekejap, suasana berubah jadi neraka. Tubuh-tubuh rebah di jalan, jeritan memenuhi udara. Darah membasahi tanah pemakaman. Sedikitnya 271 orang tewas, ratusan luka-luka, dan lebih dari 250 orang menghilang tanpa jejak. Hanya dalam hitungan menit, Santa Cruz berlumuran darah segar. Di tengah kekacauan Santa Cruz, beberapa orang berani menentang teror untuk merekam kebenaran. Max Stahl, jurnalis Inggris, menyamar sebagai turis, merekam pembantaian dengan kamera tersembunyi. Dengan nyawa sebagai taruhan, ia mengabadikan setiap momen yang terjadi di sana. Dari suara tembakan, tangisan anak-anak dan perempuan, rintih sakit dari yang terluka, dan nyanyian doa dari masyarakat yang putus asa. Menyadari resiko terbesar terhadap keselamatannya dan pentingnya rekaman tersebut, Stahl mengambil langkah berani untuk melindungi bukti visual tersebut. Ia menyembunyikan kaset video di bawah sebuah batu nisan di pemakaman, tempat terjadinya pembantaian. Setelah mengalami penangkapan dan interogasi oleh pihak berwenang Indonesia, ia dibebaskan. Dan pada malam harinya, Stahl kembali ke lokasi untuk mengambil kembali kaset yang disembunyikannya. Dengan bantuan aktivis dan jurnalis Belanda, Saskia Kouwenberg, serta rekan-rekan lainnya, rekaman tersebut berhasil diselundupkan keluar dari Timor Leste. Di waktu yang sama, jurnalis Amy Goodman dan Ellen Nairn yang juga berada di lokasi, dipukuli hingga nyaris tewas. Tapi mereka selamat dan membawa cerita itu ke barat. Ketika rekaman Max Stahl ditayangkan di BBC, CNN, dan ABC, dunia tak lagi bisa menutup mata. Kebenaran yang selama ini tertahan di lorong gelap, kini muncul di layar kaca jutaan orang. Indonesia telah melakukan pembantaian terbuka. Gelombang protes pecah di berbagai belahan dunia. Dukungan untuk kemerdekaan Timor Leste menguat. Di Inggris, TAPOL menggenjot kampanye mereka. Di Amerika, East Timor Action Network atau ITAN membangun jaringan solidaritas. Di Australia, Portugal, Jepang, Jerman, Irlandia, Belanda, Malaysia, hingga Brasil, gerakan baru bermunculan. Di saat yang sama, PBB memperketat sorotan dan menyerukan penyelidikan independen, sementara Portugal menggencarkan diplomasi serta mendorong tekanan internasional. Tapi Indonesia tak menyerah begitu saja. Awalnya, rezim Soeharto menyangkal, mengklaim hanya 20 kematian akibat kerusuhan, menuding demonstran sebagai provokator. Meski begitu, tekanan global terlalu besar untuk diabaikan. Pada 19 November, pemerintah membentuk Komisi Penyelidikan Nasional. Selama 3 minggu, komisi ini mewawancarai 132 saksi, lalu mengeluarkan laporan yang hanya mengakui 18 korban tewas, termasuk seorang warga negara Selandia Baru, Kamal Bamadaj. Namun, laporan ini mendapat kritik tajam dari kelompok hak asasi manusia karena dianggap tidak transparan dan bertujuan meredam kritik nasional dan internasional. Tidak sempat refleksi diri, pemerintah Indonesia justru memperketat kendali di Timor. Aktivis ditangkap, rumah-rumah digeledah, media dibungkam, jurnalis asing diusir. Propaganda baru ditebar dengan menyebut Fretilin adalah dalang kekacauan. Apapun yang dilakukan pemerintah Indonesia, dunia tak lagi percaya. Santa Cruz telah mengubah segalanya. Rekaman itu membuka mata dunia dan menutup babak kebohongan. Akan tetapi, jika tragedi Santa Cruz membuka mata dunia, bagaimana perjuangan rakyat Timor Leste akhirnya menemukan ujungnya. Tekanan internasional setelah tragedi Santa Cruz bukan hanya gertakan politik, tapi jadi pemantik yang meretakkan tembok kekuasaan Orde Baru di Timor Timur, bahkan Indonesia. Portugal, sebagai bekas penjajah Timor Timur dan negara yang paling vokal di PBB, langsung menggencarkan diplomasi global. Sementara José Ramos Horta membawa suara Timor Leste ke sidang-sidang internasional, menuntut referendum dan pengawasan HAM,
serta menekan negara-negara Uni Eropa untuk turut bersikap. Pada 1992, Amerika Serikat di bawah tekanan aktivis seperti East Timor Action Network memotong bantuan militer ke Indonesia, sebuah langkah simbolis yang melemahkan rezim Soeharto. Australia yang sebelumnya mendukung integrasi menghadapi gelombang kemarahan publik. Aktivis seperti Shirley Shackleton mendorong pemerintah untuk mengubah sikap, terutama setelah krisis ekonomi Asia 1997 menghantam Indonesia. Hasilnya, dukungan terhadap integrasi Indonesia atas Timor Timur mulai terkikis. Kebijakan luar negeri Indonesia menghadapi tantangan besar, mulai dari legitimasi internasional yang terguncang, relasi dagang mulai terganggu, dan tekanan diplomatik yang terus meningkat. Ketika B.J. Habibie naik ke tampuk kekuasaan pada Mei 1998, ia diwariskan negara yang nyaris roboh, krisis ekonomi, gelombang demokratisasi, dan tekanan luar negeri datang bersamaan. Pada 27 Januari 1999, Habibie secara mengejutkan mengumumkan bahwa Indonesia akan bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengadakan referendum di Timor Timur. Referendum ini memberikan pilihan kepada rakyat Timor Timur antara menerima otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia atau memilih kemerdekaan penuh. Ini adalah langkah berani yang mengejutkan banyak pihak, termasuk militer Indonesia yang ingin mempertahankan pendudukan. Keputusan ini bukan hanya buah dari perubahan politik dalam negeri. Habibie merasa tersindir oleh surat dari Perdana Menteri Australia, John Howard, yang menyarankan otonomi diikuti referendum 10 tahun kemudian. Habibie menafsirkan itu sebagai tuduhan bahwa Indonesia bersikap kolonial dan ia memilih membuktikan sebaliknya dengan mempercepat referendum dalam waktu 6 bulan. Referendum yang diawasi oleh The United Nations Mission in East Timor atau UNAMED dilaksanakan pada 30 Agustus 1999. Hasilnya diumumkan pada 4 September 1999, menunjukkan bahwa 78,5% rakyat Timor Timur menolak otonomi khusus dan memilih kemerdekaan. Hanya berselang beberapa saat setelah hasil diumumkan, kekerasan di Timor Timur justru meledak. Milisi pro-integrasi seperti Aitarak, Besi Merah Putih, dan Mahidi yang dilatih dan dipersenjatai TNI melancarkan operasi Bumi Hangus. Mereka memaksa anak muda Timor untuk bergabung, membakar gereja, rumah warga, bahkan markas PBB. Mereka larang, mau paksa, mau dibunuh kalau tidak masuk Besi Merah Putih, mau dibunuh, diancam, ditedor. Salah satu tragedi paling kelam terjadi di Gereja Suai pada 6 September 1999, tempat puluhan orang, termasuk 3 pastor, dibantai. Pemimpin seperti Yuriko Guterres memimpin dengan kebencian, didukung perwira TNI seperti Zaki Anwar Makarim. Laporan PBB mengungkap bahwa ini direncanakan sebelum referendum, sebagaimana terungkap dalam Garnadi dokumen yang memerintahkan penghancuran jika otonomi kalah. Kota-kota seperti Dili, Boko, dan Maliana dibakar, arsip publik dihancurkan, sekitar 1.400 orang tewas, lebih dari 300.000 orang mengungsi, dan diperkirakan 75% infrastruktur hancur total. Kekerasan ini memicu kecaman internasional. PBB kemudian membentuk pasukan internasional untuk Timor Timur atau Interfed yang dipimpin Australia. Pasukan ini mulai dikerahkan pada 20 September 1999 untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Ketika pasukan Interfed tiba, milisi melarikan diri ke Timor Barat, meninggalkan jejak kehancuran dan trauma yang tak terhapuskan. Setelah situasi stabil, PBB membentuk UNTAED, administrasi transisi yang mengawal proses menuju kemerdekaan penuh. Namun, kemerdekaan bukan berarti bebas dari beban masa lalu. Timor Leste menghadapi negeri yang hancur, trauma pendudukan dengan 100.000 hingga 200.000 nyawa yang hilang, dan keadilan yang belum datang. Banyak pelaku pelanggaran HAM, termasuk dari TNI dan milisi, tak pernah diadili. Luka sejarah masih menganga. Meski demikian, langkah maju tak terhentikan. Dengan dukungan internasional, Timor Leste bangkit perlahan. Pada 20 Mei 2002, negara ini resmi merdeka. Tapi perjuangan baru saja dimulai. Namun dengan dukungan internasional, negara ini berhasil mencatat kemajuan dalam pemulihan dan pembangunan pasca konflik, meskipun kerentanan tetap menjadi tantangan utama.
Secara ekonomi, Timor Leste sangat bergantung pada pendapatan dari sumber daya alam Timor Cap, terutama minyak dan gas. Namun ketergantungan ini membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Upaya diversifikasi ekonomi terus dilakukan, termasuk investasi dalam infrastruktur dan pengembangan sektor swasta. Dalam hal hubungan luar negeri, Timor Leste telah menjalin hubungan diplomatik yang baik dengan Indonesia. Meskipun masa lalu kedua negara penuh dengan konflik, Indonesia menjadi mitra dagang terbesar Timor Leste dan kedua negara bekerja sama dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, keamanan, dan pendidikan. Meski telah merdeka, Timor Leste belum sepenuhnya lepas dari trauma masa lalu. Demokrasi masih dibangun, institusi diperkuat, dan tantangan HAM terus diawasi. Tapi di tengah segala luka, Timor Leste tetap berdiri sebagai simbol bahwa sekalipun kecil, suara sebuah bangsa tak bisa dibungkam selamanya. Bagi kamu, jika sebuah bangsa telah mendeklarasikan kemerdekaan dan ingin menentukan nasibnya sendiri, tapi kemudian diintervensi oleh kekuatan militer asing, apakah itu bukan penjajahan? Dan jika hari ini kita masih menghindar dari menyebutnya demikian, apakah kita sedang menyangkal sejarah atau mencoba menyelamatkan harga diri? Menurut kamu, apakah tindakan Indonesia di Timor Leste adalah penjajahan atau sesuatu yang lebih kompleks dari itu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Mari berdiskusi dengan kepala dingin dan hati yang terbuka.